Jenis-jenis kelainan genetik. Nah, jenis-jenis kelainan genetik itu ada. Yang pertama, ada kelainan kromosom. Yang kedua, itu ada cacat gen tunggal. Yang ketiga, masalah multifaktorial atau poligenik. Yang keempat, masalah teratogenetik. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, kelainan kromosom. Kelainan kromosom pada bayi dapat diwariskan dari orang tua, atau mungkin terjadi tanpa riwayat keluarga. Kromosom, struktur berbeda yang terdiri dari DNA dan protein, terletak di nukleus masing-masing sel. Karena kromosom merupakan pembawa materi genetik, kelainan pada jumlah kromosom atau struktur dapat menyebabkan penyakit. Abnormalitas pada kromosom biasanya terjadi karena masalah dengan pembelahan sel. Penyakit juga bisa terjadi karena translokasi kromosom di mana bagian dari dua kromosom dipertukarkan. Nah, contoh penyakit. Contoh penyakit dari kelainan kromosom ini. Masalah kromosom itu adalah yang paling umum ya. Itu yang pertama adalah aneuploidy ya. Aneuploidy. Lebih banyak atau lebih sedikit kromosom daripada jumlah normal termasuk Down syndrome, trisomi 21, sel berisi 3 kromosom 21. Kemudian sindrom Turner. Salah satu dari 2 kromosom seks tidak ditransfer meninggalkan 1 kromosom X atau 45 total. Kemudian yang kedua, penghilangan kromosom. Bagian dari kromosom hilang atau bagian dari kode DNA hilang. Yang ketiga, inversi. Ketika kromosom pecah dan potongan kromosom menjadi terbalik dan melekatkan dirinya sendiri, inversi mungkin atau mungkin tidak menyebabkan cacat lahir. Tergantung pada struktur eksaknya. Kemudian yang keempat, translokasi. Penataan ulang segmen kromosom dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam kromosom yang sama atau yang lain. Translokasi yang seimbang, DNA sama dipertukarkan antara kromosom dan tidak ada yang hilang atau ditambahkan. Orang tua dengan translokasi seimbang adalah sehat, tetapi dia mungkin berisiko untuk melewatkan kromosom yang tidak seimbang dalam kehamilan. Kemudian translokasi Robertsonian. Translokasi seimbang di mana satu kromosom bergabung dengan ujung kromosom lain. Yang kelima, mosaikisme. Kehadiran 2 sel atau lebih pola kromosom dalam sel-sel seseorang menghasilkan 2 atau lebih garis sel. Misalnya beberapa dengan 46 kromosom, yang lain dengan 47. Ya, kemudian jenis-jenis kelainan genetik yang berikutnya, yang kedua adalah cacat gen tunggal. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Jadi, warisan gen tunggal itu juga disebut pewarisan Mendelian atau monogenetik. Jenis pewarisan ini disebabkan oleh perubahan atau mutasi yang terjadi pada urutan DNA dari gen tunggal. Ada lebih dari 6.000 gangguan gen tunggal yang diketahui yang terjadi pada sekitar 1 dari setiap 200 kelahiran. Gangguan ini dikenal sebagai gangguan monogenetik atau gangguan gen tunggal. Ya. Jenis-jenis penyakitnya ya, contoh penyakitnya gangguan gen tunggal ini bisa dapat berupa yang pertama gen dominan. Keabnormalan terjadi ketika hanya satu gen dari satu orang tua yang abnormal. Jika orang tua mempunyai kelainan bayi, mempunyai peluang 50% untuk mewarisinya. Contohnya termasuk yang berikut. Yang pertama, achondroplasia, perkembangan tulang yang tidak sempurna menyebabkan dwarfisme. Kemudian yang kedua, sindrom Marfan, gangguan jaringan ikat yang menyebabkan kaki panjang dan cacat jantung. Ya, kemudian yang kedua, Ben resesif. Keabnormalan hanya terjadi ketika kedua orang tua memiliki gen abnormal. Jika kedua orang tua adalah pengantar, bayi mempunyai kemungkinan 25% mengalami gangguan. Contohnya termasuk yang berikut. Cystic fibrosis ya.
kelainan pada kelenjar menyebabkan lendir berlebih di paru-paru, dan masalah dengan fungsi pankreas dan penyerapan makanan. Penyakit sel sabit, suatu kondisi yang menyebabkan sel darah merah yang abnormal. Kemudian penyakit Tay-Sachs, kondisi resesif atau resesif autosomal yang diwariskan, yang menyebabkan degenerasi progresif sistem saraf pusat yang fatal, biasanya pada usia 5. Kemudian yang ketiga, kelainan X-linked. Gangguan ini ditentukan oleh gen pada kromosom X. Laki-laki terutama terpengaruh dan mempunyai kelainan. Anak perempuan laki-laki dengan gangguan adalah pembawa sifat dan mempunyai 1 dari 2 kemungkinan menyerahkannya kepada anak-anak mereka. Anak-anak perempuan yang pembawa masing-masing mempunyai 1 dari 2 kemungkinan memiliki gangguan tersebut. Contohnya termasuk distrofi otot Duchenne, yaitu penyakit pengotoran otot, dan juga hemofilia, yakni gangguan perdarahan yang disebabkan oleh tingkat rendah atau tidak adanya protein darah yang penting untuk pembekuan. Ya. Kemudian jenis kelainan yang ketiga, ya, jenis kelainan genetik yang ketiga itu adalah masalah multifaktorial atau poligenik. Masalah multifaktorial yang juga disebut warisan kompleks atau poligenik. Gangguan warisan multifaktorial disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan mutasi pada beberapa gen. Beberapa cacat lahir tidak mengikuti gen tunggal atau kelainan kromosomal. Mereka mungkin disebabkan oleh beberapa masalah atau efek gabungan dari gen dan lingkungan. Sulit untuk memprediksi warisan kelainan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh penyakitnya yaitu berbagai gen yang mempengaruhi kerentanan kanker payudara telah ditemukan pada kromosom 6, 11, 13, 14, 15, 17, dan 22. Beberapa penyakit kronis yang umum adalah gangguan multifaktorial. Contohnya termasuk cacat jantung, celah bibir atau celah langit-langit, dan cacat tabung saraf atau defek di tulang belakang atau otak. Kemudian jenis kelainan yang keempat adalah masalah teratogenetik. Penjelasannya sebagai berikut, yakni zat tertentu diketahui menyebabkan kelainan pada bayi. Banyak cacat lahir terjadi ketika janin terkena teratogen atau zat yang menyebabkan kelainan selama trimester pertama kehamilan ketika organ terbentuk. Contoh penyakitnya, beberapa teratogen yang dikenal adalah sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan tertentu. Selalu berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi obat apapun selama kehamilan. Yang kedua, alkohol. Yang ketiga, tingkat paparan radiasi tinggi. Dan yang keempat, infeksi tertentu seperti rubella.